Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya video ini dapat diselesaikan. Yang terhormat Ibu Dr. Andus Jumiati MSI, yang terhormat Ibu Yulia Hanoselina SAP MAP, yang terhormat Ibu Sinta Westika MAP, selaku pengampu pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arif Septiawan dengan NIM 23042122. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan materi Public Service. Semoga apa yang dipaparkan nantinya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya juga berharap kritik dan saran yang membangun dari ibu dosen agar saya lebih baik ke depannya. Baik, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas topik pelayanan publik, yaitu atau bisa disebut public service, di mana ada 4 poin. Yang pertama itu ada isu-isu public service, kemudian ada reformasi birokrasi, yang ketiga ada fungsi ombudsman, dan keempat ada peran ombudsman. Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masuk kepada isu-isu dalam pelayanan public service. Ada 3 isu utama dalam public service yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada kualitas pelayanan publik sebesar 33,1%, yaitu kualitas pelayanan yang belum optimal sering kali menjadi keluhan. Meski ada berbagai program peningkatan kualitas, masih banyak masyarakat yang merasa pelayanan publik belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti proses yang lambat, prosedur yang rumit, atau sikap petugas yang kurang ramah. Kualitas layanan yang belum optimal bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang membuat masyarakat enggan memanfaatkan layanan yang disediakan. Yang kedua yaitu ada kurangnya transparansi sebesar 33,3%. Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan. Transparansi adalah keterbukaan instansi dalam menyampaikan informasi tentang proses dan hasil layanan. Sementara akuntabilitas adalah tanggung jawab instansi atas keputusan dan kinerja mereka. Rendahnya transparansi bisa membuat masyarakat merasa layanan tidak adil atau ada potensi penyalahgunaan wewenang. Misalnya, masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang waktu atau biaya layanan, sehingga mereka bingung atau harus menunggu lama. Hal ini juga membuka peluang untuk praktik-praktik negatif seperti pungutan liar. Yang ketiga ada hambatan akses sebesar 33,6%. Adanya hambatan akses layanan seperti jarak, waktu, dan biaya yang menjadi kendala bagi masyarakat. Berdasarkan survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih jauh dari ideal. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, menghadapi hambatan akses untuk mendapatkan pelayanan publik. Hambatan ini mencakup jarak yang jauh dari kantor layanan, waktu dan pelayanan yang terbatas, dan biaya transportasi yang tinggi. Bagi masyarakat yang memiliki kesibukan atau hambatan finansial,
hambatan-hambatan ini menjadi penghalang utama untuk mengakses hak mereka. Dengan adanya kendala akses ini, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi baru, seperti pengembangan layanan atau e-government untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa mengakses pelayanan secara adil. Materi selanjutnya masuk kepada reformasi birokrasi. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, reformasi birokrasi menjadi kunci utama. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Contohnya SP4N Lapor. Beberapa langkah reformasi yang dilakukan termasuk penyederhanaan prosedur, penerapan teknologi digital atau e-government, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program nyata di Indonesia adalah SP4N Lapor. SP4N Lapor adalah sistem pengaduan pelayanan publik nasional, yaitu platform pengaduan pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait berbagai masalah pelayanan publik. Diciptakan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, SP4N Lapor adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, yang bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden. Selanjutnya, masuk kepada fungsi Ombudsman. Ombudsman memiliki fungsi utama menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Contoh kasus kali ini yaitu maladministrasi di RSUD Sidakalang, Kabupaten Dairi. Ombudsman berperan sebagai pengawas eksternal untuk memastikan pelayanan publik yang baik. Sebagai contoh, Ombudsman pernah menangani kasus pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar, yaitu pada RSUD Sidakalang, Kabupaten Dairi. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya pelanggaran maladministrasi di RSUD Sidakalang. Ombudsman menemukan kasus meninggalnya bayi dalam kandungan di Rumah Sakit Sidakalang. Dikatakan dalam temuan itu diuraikan awalnya maladministrasi kepada dokter yang bersangkutan dalam penanggung jawab terhadap pasien. Dari situlah ada maladministrasi dalam penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Selanjutnya ada peran Ombudsman. Peran penting Ombudsman adalah menjamin pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Ombudsman melakukan audit dan pemantauan kinerja instansi publik. Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti banyaknya laporan yang masuk, keterbatasan sumber daya, dan terkadang resistensi dari birokrasi. Data terbaru menunjukkan bahwa Ombudsman menerima ribuan pengaduan setiap tahun, yang mencerminkan harapan masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih baik. Dari pengaduan yang paling sering terjadi yaitu dari penyimpangan prosedur sebesar 68,3%. Berikutnya ada penundaan berlarut, itu sebesar 16%. Dan yang terakhir ada tidak memberikan pelayanan sebesar 15,7%. Masuk kepada kesimpulan, reformasi birokrasi dan peran Ombudsman sangat penting dalam memperbaiki pelayanan publik. Kedepan diharapkan pelayanan publik semakin transparan dan profesional, serta masyarakat semakin percaya dan aktif melaporkan keluhan jika diperlukan. Mari kita dukung bersama reformasi dan upaya peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Reformasi birokrasi dan ombudsman sangat penting dalam memperbaiki pelayanan publik. Diharapkan pelayanan publik semakin transparan dan profesional, serta masyarakat semakin percaya dan aktif melaporkan keluhan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ombudsman menjadi dua komponen yang saling mendukung. Reformasi birokrasi bertujuan memperbaiki sistem dengan membuat proses lebih sederhana, cepat, dan transparan. Sementara itu, ombudsman bertugas memastikan instansi pemerintah melayani masyarakat secara adil dan profesional, serta menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Dengan adanya dua komponen itu, masyarakat diharapkan akan menerima pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas. Diharapkan pelayanan publik di Indonesia akan semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai program reformasi dan pengawasan aktif dari Ombudsman, masyarakat dapat merasa lebih dilibatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah diharapkan semakin mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah akses layanan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil, bisa merasakan manfaatnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi ini. Saya sangat berharap materi yang telah disampaikan mengenai public service dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.